Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi Sabat ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-29 sampai 35. Yang saya beri judul Carilah Damai. Sebelumnya saudara, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan kami memohon berkat Tuhan ketika kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Roh Kudus kiranya membimbing kami sehingga kami boleh mengerti, memahami akan kehendak Tuhan. Dan kiranya kami diberi kekuatan untuk hidup sesuai dengan pengajaran Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk menjalani kegiatan dan hidup kami sepanjang hari ini dengan rasa syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi malam kami mendengar seorang sahabat saya harus mengalami berbagai pengalaman yang menyulitkan. Baru-baru saja mengalami kedukaan oleh karena 2 anggota keluarganya meninggal. Dan beberapa hari yang lalu menyusul ia harus mendapatkan kemalangan oleh karena mobilnya dibobol untuk mengambil barang-barang dan tas yang sangat dibutuhkan dalam pekerjaan. Saudaraku sekalian, sesungguhnya apa yang terjadi dalam pengalaman yang menyulitkan, pengalaman yang kita anggap pengalaman pahit dalam hidup ini. Saudaraku, saya akan mengajak pemikiran kita untuk merenungkan apa yang Tuhan sedang lakukan buat kita ketika pengalaman itu terjadi dalam hidup kita. Pasal 29 kitab Mazmur mengatakan, kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudaraku, pasal 29 dituliskan oleh Lembaga Alkitab dengan judul Kebesaran Allah dalam Badai. Di manakah kebesaran Allah itu ketika badai terjadi? Mari kita lihat beberapa ayat lanjutannya. Disebutkan ayat yang ketiga, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa alam yang sedang terjadi, baik air yang bergemuruh, air yang besar, demikian juga patahnya dan tumbangnya pohon-pohon besar seperti pohon aras yang dari Libanon. Saudaraku sekalian, mungkin kita melihat sesuatu yang sedang terjadi ini adalah musibah yang datang dan atau diizinkan oleh Tuhan. Ya. Bagaimana ayat-ayat selanjutnya pun menunjukkan sesuatu yang mungkin juga adalah musibah. Suara Tuhan menyembur nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Saudara, nampaknya tidak semua kalimat-kalimat ini menunjukkan badai
atau sesuatu yang membuat kita anggap itu sebagai musibah yang membawa kesulitan. Karena ada ayat yang kita temukan dalam ayat 9 bahwa Tuhan membuat juga beranak rusa betina yang sedang mengandung. Ini adalah sebuah berkat tentunya. Jadi saudaraku sekalian, yang dituliskan ayat-ayat ini adalah menunjukkan adanya Tuhan, kehadiran Allah dalam berbagai situasi. Allah hadir dalam berbagai masalah hidup kita. Allah sungguh-sungguh ada di tengah-tengah kita dalam berbagai kondisi yang kita alami. Mungkin dalam kesulitan, kedukaan, kemalangan, dan saat yang sama di dalam berkah yang melimpah atau mendapatkan uang yang banyak dan yang mencukupkan kita, dan bahkan anak-anak yang bertumbuh dengan baik, mereka sehat. Semua itu adalah karena Tuhan hadir dalam pelayanan dan berbagai kegiatan hidup kita. Saudaraku sekalian, ayat-ayat itu juga adalah menunjukkan sebuah perjalanan dan pengalaman daripada hamba Tuhan Raja Daud dan juga orang-orang yang dituliskan dalam kitab sebelumnya, dan Raja Daud melihat itulah kehadiran Allah. Seperti contoh tadi, air yang besar, bahkan dalam ayat selanjutnya, pasal selanjutnya disebutkan bukan air yang besar tapi disebut air bah. Jadi ini menunjukkan pada pengalaman para penulis kitab sebelumnya atau para perintis atau bapak-bapak leluhur kita yang dituliskan kembali pengalamannya bahwa Allah hadir dalam perjalanan yang hebat itu. Demikian juga seperti pohon aras dari Libanon ditumbangkan. Saya melihat bahwa justru ini adalah satu sukacita besar ketika ada banyak pohon aras didatangkan dari Libanon untuk membangun bait suci pada zamannya Raja Sulaiman. Jadi saudaraku sekalian, ini adalah petunjuk bagaimana Tuhan menyajikan kebenarannya bahwa Ia hadir dalam setiap kesempatan. Demikian juga ketika suara Tuhan menyemburkan nyala api. Karena ada banyak pengalaman juga ketika bangsa Israel mengadakan perjalanan melarikan diri dari Mesir, dan Tuhan menghalangi kedatangan orang Mesir itu dengan nyala api. Demikian juga ketika Sodom dan Gomora harus dihancurkan, maka api dari Tuhan juga disemburkan. Jadi catatan-catatan kitab suci dalam kitab Mazmur adalah pengalaman bagaimana umat Tuhan dilindungi dan secara khusus memastikan bahwa Tuhan hadir dalam setiap kesempatan. Jadi saudaraku sekalian, jangan pernah kita merasa kecewa, jangan pernah kita merasa ditinggalkan ketika kesulitan tiba. Mari kita merenung bahwa Tuhan sesungguhnya hadir dalam setiap persoalan dan kesulitan kita. Dan Tuhan sesungguhnya memiliki maksud-maksud yang indah buat kita. Buat saudara yang mungkin kesulitan untuk memahami ini, belajarlah untuk mengimani bahwa sesungguhnya di balik itu rancangan Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih indah. Jadi pada ayat penutup pasal itu mengatakan Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Ya, jadi doa kita adalah minta kemampuan untuk melewati masa-masa seperti itu. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Selanjutnya saudaraku sekalian, bila mana pengalaman itu pengalaman yang memang begitu menyulitkan, pengalaman yang kita anggap sebagai problem atau musibah, mungkin adalah sebuah cara Tuhan untuk menegur kita. Mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan dalam pasal 30. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai anak-anak, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkan syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka. Lihat pernyataan ini bahwa ketika Tuhan melakukan sesuatu yang kita anggap itu suatu problema, atau sebutlah Tuhan murka seperti ayat ini katakan, pasti Tuhan punya maksud yang indah. Dan itu pun hanya sesaat saja saudaraku sekalian.
Dan kalimat selanjutnya sebutkan, tetapi seumur hidup ia murah hati. Saudara, coba bandingkan dengan pengalaman kita sebagai anak terhadap orang tua terhadap anak-anak kita. Bahwa ketika kita begitu marah kepada anak kita oleh karena satu kesalahan, tidak mungkin seorang ayah marah-marah kecuali dia dalam kondisi mabuk barangkali oleh karena kebiasaan buruk seperti itu. Tetapi ketika dia marah oleh karena satu kesalahan daripada anaknya, sesaat saja saudaraku sekalian, dan itu pun karena dia mengasihi, seumur hidupnya ia murah hati kepada anak itu. Demikian saudaraku, Tuhan kita sesaat saja, tetapi sesungguhnya ia murah hati seumur hidup. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Demikian dikatakan firman Tuhan. Selanjutnya saudaraku sekalian, pada pasal yang ke-32 ada satu berkat bagi kita semua. Bahwa dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat-ayat ini ayat yang sangat populer tentunya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Saudaraku sekalian, bila mana kita berbicara berulang kali, beberapa waktu yang lalu kita berbicara juga dari konteks kitab Mazmur ini tentang berkat Tuhan. Tapi berkat yang sungguh kita akan dapatkan, berkat yang paling besar, berkat yang paling dalam yang kita butuhkan adalah pengampunan. Ada banyak agama, aliran-aliran agama, berjuang keras untuk keluar dari persoalan dosa. Dan sesungguhnya ketika keluar dari dosanya merasa diampuni. Sesungguhnya itulah pengalaman indah dalam kehidupan beragama. Itu sebabnya ayat ini dituliskan secara khusus, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Saudaraku, hidup di dalam Kristus, hidup percaya kepada Yesus Kristus yang karyanya di kayu salib itu membuat kita beroleh pengampunan, dan kesalahan-kesalahan kita sama sekali tidak diperhitungkan untuk mendapat hukuman sedikit pun. Sehingga tepatlah ayat ini katakan bahwa kesalahan dan dosa kita itu tidak diperhitungkan. Jadi berbahagialah orang yang dosanya dan kesalahannya diampuni atau ditutupi. Dan ini adalah satu perjalanan hidup yang penting, di mana ada banyak kesalahan-kesalahan yang membuat kita menjadi takut untuk datang kepada Tuhan. Seolah-olah ada peribahasa mengatakan, sekali basah, ya sudah tanggung basah. Sudah saja hidup dalam dosa. Namun saudaraku sekalian, ini adalah cara setan yang licik membisikkan sesuatu yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan mau mengatakan pada kita bahwa sebesar apapun, semerah apapun, sekotor apapun, dosamu akan diputihkan seperti salju. Jadi berbahagialah karena janji Tuhan itu pasti. Ayat yang ke-6 dalam pasal 32 ini mengatakan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Apa yang dikatakan ayat ini? Selagi engkau dapat ditemui, dan sampai saat ini Tuhan terus menunggu kita untuk ditemui oleh kita. Namun ada banyak kesempatan di mana kita selalu menghindar dan menghindar. Mengapa? Karena banyak kepentingan dan keinginan yang kita ingin puaskan, tapi sesungguhnya bukan di dalam jalan Tuhan. Maka Tuhan terus menunggu dan menunggu. Dan bahkan sesungguhnya inisiatif datang dari Tuhan, mengetuk pintu hati kita. Dan saatnya akan tiba, saudaraku, saya rindu bahwa saudara boleh terjamah dengan ketukan dari Tuhan. Dan saudara-saudara, saatnya akan tiba bila mana ketukan itu akan berhenti. Itulah perjalanan hidup kita di akhir zaman, bila mana Roh Kudus ditarik dan kemurahan Tuhan sampai seperti itulah, sampai pada waktunya, sehingga orang-orang berdosa semakin berdosa, orang-orang yang jahat semakin melakukan kejahatan, dan orang kudus semakin menguduskan dirinya. Janji Tuhan dan nubuatan yang dinyatakan dalam kitab Wahyu. Selanjutnya saudaraku,
dalam pasal yang ke-34 ayat 8 ada beberapa ayat yang juga sangat populer dalam kitab Mazmur. Disebutkan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saudara, ini adalah janji Tuhan yang selayaknya kita ingat dan memberi kekuatan dan pengharapan ketika kita mengalami pengalaman yang begitu berat seperti yang dialami oleh hamba Tuhan, Raja Daud. Dia merasa diusir dan memang benar-benar diusir, dan kemudian dia menjadi orang yang menjadi seperti tidak waras pikirannya. Dan pasal 34 memberi keterangan seperti itu ketika ayat-ayat selanjutnya dituliskan. Dan rupanya Tuhan melindungi dia, karena sesungguhnya orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang itu mendapat perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Sampai-sampai kalimatnya, malaikat Tuhan berkemah, saudaraku sekalian. Artinya bukan 1-2 malaikat. Berkemah dalam arti seperti para tentara yang berkemah mau berperang. Itulah janji Tuhan. Mereka akan melindungi kita. Jangan pernah takut dan jangan pernah bimbang dalam persandaran kepada Tuhan. Namun saudaraku sekalian, ayat-ayat selanjutnya ada hal-hal yang mungkin meragukan kita. Ada hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya. Kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda pandangannya, berbeda ideologinya, berbeda imannya, dan kemudian kita berhadapan pada satu titik di mana kita bertentangan satu dengan yang lain, dan boleh jadi bahkan semakin keras dan terjadi pertikaian, bahkan peperangan. Apa yang harus kita miliki? Sikap apa yang harus kita miliki? Pernah gereja terjerumus ke dalam pemikiran agar kita berperang dan memerangi orang-orang yang berbeda, dan mereka berusaha untuk memenangkan peperangan dengan menggunakan banyak ayat-ayat Alkitab, dengan mencoba memplesetkan, menafsirkan supaya mendapat dukungan Alkitab bahwa kita boleh berperang. Mungkin ayat-ayat itu salah satunya barangkali kita dapatkan dalam pasal 35. Seperti doa Raja Daud ini. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Apakah demikian? Apakah ayat ini bisa digunakan untuk cara kita untuk memerangi orang? Ini adalah sebuah doa, Tuhan berperang demi aku. Tapi sesungguhnya ini adalah cara Tuhan untuk mengadili. Dan mengadili atau menghakimi adalah hak Tuhan. Tidak ada hak kita untuk mengadili atau menghakimi dan bahkan memerangi. Itu sebabnya ayat 24 mengatakan, hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Pada akhirnya saudaraku sekalian, setiap tindakan itu dalam menghakimi, dan cara menghakimi secara manusia sesungguhnya keliru. Sesungguhnya pengadilan adalah hak Tuhan. Maka saudaraku sekalian, apa yang dikejar oleh kita sebagai manusia yang harus kita cari, yang harus kita kejar, sebagaimana ayat firman Tuhan di dalam ayat 14 dan ayat 15 pasal 34. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi saudaraku sekalian, bagian kita adalah cari perdamaian sebisa-bisanya. Jadi jangan sampai peribahasa kita, orang jual kita beli. Ya, artinya kalau orang pukul ya kita pukul lagi. Kalau ajak berperang, mari kita berperang. Jangan takut. Bukan seperti itu. Selama kita masih bisa usahakan, dan yang terbaik memang itu, carilah perdamaian
berusahalah mendapatkannya. Kita harus mengupayakan. Bagian kita lah mengupayakannya. Peperangan itu, pengadilan itu adalah bagian Tuhan. Sekalipun memang kita lihat bahwa Tuhan memang akhirnya memerangi orang-orang yang memusuhi Tuhan dan bahkan menghukum, tapi itu bagian Tuhan, bukan bagian manusia. Jadi saudaraku sekalian, mari saudara dan saya diajak untuk cari perdamaian, berusaha untuk mendapatkannya. Pengalaman hidup kita, baik bersama teman-teman, bersama anak-anak kita, keluarga besar kita, dan mari kita ajak untuk selalu berusaha dan mencari perdamaian. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang menolong kami untuk terus bertumbuh dalam pengalaman iman yang benar. Tuhan, terima kasih karena pertolongan Roh Kudus kami boleh dituntun untuk melihat kebenaran Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang Engkau janjikan akan menolong kami, menyanggupkan kami untuk hidup dalam kedamaian, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mohon berkat untuk pergumulan saudara kami yang saat ini mendengarkan siaran ini. Tolong mereka, teguhkan dan kuatkan mereka Bapa. Dalam lemah imannya, Tuhan kuatkan mereka. Dalam sakit penyakit yang dialami Tuhan, berkenan Engkau menjamah satu persatu saudara kami. Berilah kekuatan dan bahkan kesembuhan, kepulihan menjadi bagian mereka. Itulah doa kami Bapa. Mohon berkat dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami sepanjang hari Sabat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan doa kami. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.